Baiklah, saya di sini akan mereview modul yang saya bikin tentang modul ajar IPA di SD dan MI. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia telah berkembang dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Perbedaannya terletak pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan karakter di madrasah. Nilai-nilai keislaman diintegrasikan melalui pembentukan sikap syukur, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama lingkungan hidup. Nah, modul yang akan saya review ini berjudul Modul Ajar IPA untuk Sekolah Dasar atau MI, kelas 6 Planet dan Tata Surya dengan model pembelajaran PBL. Karya saya sendiri, yaitu Jan Supardi. Modul ini sudah terdiri dari materi, LKPD, evaluasi, refleksi, pembelajaran, rubrik penilaian, dan daftar pustaka. Untuk yang pertama yaitu adalah kesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Nah, modul ini telah disusun mengacu pada kurikulum Merdeka karena menggunakan pendekatan saintifik dan aktivitas belajar yang berpusat pada peserta didik. Pada kata pengantar, disebutkan bahwa modul disusun dengan pendekatan saintifik dan berbasis aktivitas sehingga peserta didik diharapkan mampu mengurutkan planet serta mengetahui karakteristik planet dalam tata surya. Materi yang dibahas sesuai dengan capaian pembelajaran yaitu pada fase C kelas 6 yaitu mengenai bumi, tata surya, serta benda-benda yang ada pada langit. Lalu yang kedua adalah analisis CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam modul ini sendiri, meskipun dokumen belum menampilkan CP, ATP, dan tujuan pembelajaran secara eksplisit, komponen tersebut dapat diidentifikasi dari isi modul, yang dimana tujuan pembelajaran yang tampak dalam modul adalah, nah di sini itu peserta didik dituliskan bahwa mampu mengurutkan nama planet dengan benar. Peserta didik juga mampu menjelaskan ciri-ciri planet dalam tata surya. Nah, untuk materi itu sudah disusun secara sistematis, yang dimana isinya itu dimulai dari pengertian tata surya. Lalu di sini ada tentang matahari serta pengertiannya, dan ada benda-benda langit meliputi dari planet-planet. Nih, planet-planet, ada bulan, ada satelit, asteroid, dan ada komet. Nah, kekurangan pada modul ini sendiri, modul ini akan lebih baik apabila modul mencantumkan secara lebih lengkap seperti CP, ATP, dan tujuan pembelajaran yang pada awal tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam modul ini kurangnya ketiga itu tadi tidak dicantumkan di sini. Hanya menjelaskan bahwa peserta didik diharapkan mampu mengurutkan nama-nama dari tata surya tadi. Nah, hal ini penting, ketiga itu tadi penting karena keterkaitan antara CP, ATP, materi, dan asesmen menjadi lebih jelas. Lalu yang ketiga adalah model pembelajaran modul menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, pemilihan model ini sudah tepat karena materi tata surya sudah bersifat abstrak sehingga membutuhkan aktivitas eksplorasi dan keterlibatan peserta didik di dalamnya. Namun demikian, sintaks dalam PBL di modul ini itu seperti di dalam PBL sendiri itu ada 5 sintaks. Yang pertama adalah orientasi masalah, organisasi belajar, investigasi, lalu yang keempat ada pengembangan hasil karya, dan yang kelima ada evaluasi. Nah, di dalam modul sendiri, di dalam modul yang saya buat ini sendiri, ternyata belum saya tampilkan secara rinci tentang kelima sintaks dalam model pembelajaran program basic learning sendiri. Baiklah, selanjutnya itu ada yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam modul ini sendiri sudah ada terlihat aspek diferensiasi yang dimana melalui aktivitas belajar yang terdapat di dalam LKPD di dalam ini. Misalnya itu ada di sini mencocokkan karakteristik planet-planet. Lalu yang kedua menuliskan nama-nama planet. Dan yang ketiga menggunting tempel planet sesuai yang ada di dalam sini.
Dan di sini juga ada lagu pembelajaran yang dimana membantu anak-anak mudah untuk menghafal planet dan tersedia QR code-nya juga. Nah, tetapi diferensiasi belum dijelaskan secara eksplisit berdasarkan yaitu kesiapan belajar siswanya bagaimana, terus minat siswanya juga bagaimana, profil belajar siswanya juga bagaimana. Nah, itu belum dijelaskan secara jelas di modul ini. Nah, dari itu, modul ini tuh masih dapat dikembangkan agar lebih sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, yang terakhir itu adalah, yang kelima itu ada LKPD dan aktivitas pembelajaran. Modul ini juga sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa telah menyediakan LKPD yang cukup menarik. Di antaranya seperti yang tadi, ada mencocokkan nama planet dengan karakteristiknya. Lalu yang kedua itu ada menuliskan nama-nama planet. Dan yang ketiga itu ada aktivitas gunting dan tempel itu untuk siswa. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir ada musik yang dimana membantu anak muda untuk menghafal planet tadi. Dimana kegiatan ini termasuk kegiatan yang mampu mengaktifkan siswa. Selain itu, penggunaan QR Code menjadi nilai tambah karena dapat membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif di dalamnya. Nah, untuk yang keenam ada asesmen autentik. Modul ini telah menyediakan beberapa bentuk asesmen berupa LKPD, lalu soal evaluasi pilihan ganda ini. Nah, juga ada kunci jawaban yang terkhususkan untuk guru. Lalu di sini juga ada lembar refleksi siswa dan ada juga rubrik penilaiannya. Nah, namun asesmen autentik masih perlu dikembangkan melalui seperti observasi belajar, lalu penilaian proyek dan penilaian presentasi. Karena seperti yang kita lihat tadi ada beberapa kegiatan siswa yang harus melakukan presentasi, maka dari itu perlunya penilaian presentasi di dalamnya. Lalu penilaian produk hasil karya siswa juga dicantumkan karena asesmen yang digunakan masih dominan berupa tes pilihan ganda. Nah, yang ketujuh itu ada kelebihan modul. Nah, jadi untuk kelebihan modul yang saya buat sendiri itu diantaranya adalah tampilan menarik dan berwarna. Ini materi tersusun dengan sistematis, menggunakan model PBL, memiliki LKPD yang interaktif. Di dalamnya juga tersedia evaluasi, refleksi, dan rubrik penilaian. Memanfaatkan QR Code untuk video dan lagu-lagu pembelajaran untuk siswa. Nah, yang 8 itu adalah kekurangan modul. Nah, pada kekurangan modul sendiri itu yang menjadi catatan untuk menyempurnakan modul ini adalah CP dan ATP masih belum dicantumkan secara eksplisit, yang dimana sintaks PBL juga belum dijelaskan secara lengkap di dalam modul ini. Pembelajaran berdiferensiasi belum dituliskan juga secara spesifik di dalam modul ini. Lalu asesmen autentik masih terbatas, belum terdapat pemetaan profil pelajar Pancasila atau karakter rahmatan lil alamin. Nah, ini modul yang saya review tadi. Nah, untuk kesimpulannya, secara umum modul planet dan tata surya sudah cukup baik dan relevan digunakan pada pembelajaran IPAS kelas 6 SD MI. Modul telah membuat materi yang sistematis, aktivitas belajar yang menarik, LKPD, evaluasi, serta refleksi pembelajaran. Namun, agar lebih sesuai dengan karakteristik umum kurikulum Merdeka, modul masih perlu dilengkapi oleh CP, ATP, pembelajaran berdiferensiasi, sintaks PBL yang lengkap, dan asesmen autentik yang lebih beragam. Contohnya itu adalah penguatan karakter rahmatan lil alamin. Peserta didik diajak mengagumi tata surya, yang dimana itu nantinya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaan yang indah yang telah Ia ciptakan.